Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Pagi hari ini 14 Agustus saya akan melanjutkan lagi tentang tutorial Pages. Sudah memasuki bagian ke-7 atau part ke-7. Hari ini yang akan kita bahas. Apa saja yang akan kita bahas pagi hari ini di video part ke-7, formatting style atau styling atau gaya. Kita akan memformat teks pagi ini. Bagian ini akan saya bagi dua karena yang akan di cover itu ternyata lebih panjang dari yang saya prediksikan. Dan saya takut kalau kepanjangan nanti teman-teman terlalu lama ya. Makanya saya bagi dalam dua part. Masing-masing part mempunyai bagian-bagian tersendiri. Oke, langsung saja pagi ini yang akan saya jelaskan tentang font. Kita akan membedah bagian font ini, jenis font, tipenya, kemudian size-nya atau besaran fontnya, bagaimana cara berubahnya, bold, italic, underline, text, tentang font. Kemudian pada bagian font ini ada menu advance atau advance option text. Di sini akan kita bedah karakter spacing, baseline shift, dan baseline. Perbedaannya apa dan bagaimana cara mengaplikasikannya kita akan kulik satu persatu nanti. Kemudian capitalization, all cap, small cap, title case. Kita lihat perbedaannya. Ligature, ini saya tidak temui di Microsoft Word ya. Atau mungkin teman-teman tahu ligature di Word atau di LibreOffice, silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya belum cek, saya pribadi belum cek. Saya menemukannya ini di page ya. Karena saya sedang membuat video ini, saya cek satu-satu, ternyata ada feature ini. Meskipun nanti saya tidak bisa mengapply-kannya, tapi saya akan lihatkan contohnya seperti apa. Tapi kalau teman-teman tertarik mau mengapply di page ini, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti saya buatkan videonya, karena itu butuh waktu kayaknya untuk menguliknya atau membedahnya. Kemudian yang berikutnya adalah karakter fill color, karakter outline, strike through, and shadow ya. Itu aja di bagian ke-7, formatting text, styling, part pertama ini atau bagian pertama. Nanti kita lihat di bagian kedua. Langsung saja yang pertama kita akan kulik tentang font. Kita launch page-nya. Saya new dokumen, blank page. Saya besarkan dulu halamannya biar semakin jelas. Oke, teman-teman jaga kesehatan ya. Saya zoom page-nya, page to page, kemudian saya siapkan contoh teksnya. Saya bikin 100, cukup? Ya, oke. Ini saya pakai Lorem ya. Untuk memberikan contoh teks daripada saya ngetik tidak karuan. Kemudian saya besarkan fontnya, 12 cukup. Oke, itu saja sementara ya. Kita kulik bagian font. Kemudian saya bagi lagi untuk melihatkan perbedaan masing-masing. Untuk merubah font di sini kita bisa klik di bagian sini. Saya akan rubah font di sini. Ini mungkin ya, teman-teman bisa melihat perbedaannya ya. Saya mungkin pakai Futura. Saya kira teman-teman tidak akan kesusahan ya
kalau hanya untuk mengganti font seperti ini karena sudah biasa. Oke, next. Di bagian masing-masing ini dia mempunyai pilihan-pilihan ya. Ini tergantung jenis fontnya. Nah, seperti Futura di sini dia mempunyai medium, medium italic, bold, kemudian condense medium, dan condense extra bold. Kalau saya copy di sini 1, 2, 3, 4. Oke. Supaya teman-teman tahu yang membedakannya. Sorry. Oke, this one. Ini yang normal, tidak diapa-apain. Atau versi medium ya, di sini bilangnya ya. Kemudian saya select yang ini. Medium italic. Nah, itu yang berbeda ya jadinya ya. Kemudian bold. Dia bold. Saya kecilin. Kemudian extra bold, ini pasti lebih tebal, teman-teman pasti tahu, condense medium. Dia semakin mengecil ya, kalau ngelihat dari jenis fontnya, perhatikan teman-teman perubahan yang terjadi. Oke, that's it tentang styling atau type ya. Kemudian untuk merubah size ya teman-teman sudah tahu mungkin ya. Tidak perlu lagi di sini untuk merubah size-nya. Kemudian di sini ada lagi nih bold, masing-masing di sini dia punya juga ekstra ya, bold, italic dan underline bold. Ini saya coba lagi untuk buat lagi di sini 1, 2, 3. Sorry. Yes. Supaya teman-teman lihat perbedaannya ya. Di sini saya akan bold. Nah, itu dia lebih tebal ya. Kemudian italic. Kemudian underline atau garis bawah. Dan yang berikutnya di sini adalah advanced option seperti di bagian kedua, advanced option, character spacing, baseline shift dan baseline. Oke, apa itu? Yang pertama, character spacing ini untuk memberikan space antar karakter atau jarak ya. Saya pindah ke halaman berikutnya saja. Nah, ini di sini kita bisa ngasih space antar karakter. Kita lihat, perhatikan 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%. Jadi dia berjarak antar karakter. Kemudian baseline shift. Baseline shift ini kita bisa mengatur teks ini dia akan naik seberapa. Cek baseline shift. See, dia naik. Kemudian saya akan turunkan ini. Baseline shift. See, teman-teman bisa lihat ya. What is different atau apa yang membedakan. Kemudian itu adalah baseline. Cek baseline shift ya. Ini yang tadi, ini baseline shift. Baseline shift ini untuk berapa tadi ini? Plus 10 pt dan yang di sini minus 14 kalau nggak salah. See? Oke, berikutnya, what is different between baseline shift dan baseline? Kita lihat ya perbedaannya. Superscript. Nah, teman-teman bisa membedakan toh.
Ini lower script. Di sini, sorry, salah saya. Subscript, lower script. Ini subscript. Sorry, ini superscript dan ini subscript. Superscript, subscript, superscript, subscript. Superscript itu ke atas, subscript itu ke bawah. Ya, itu yang membedakan. Kemudian, beda ya. Kalau ini kita bisa atur dan teksnya tidak mengecil ke atas dan ke bawah. Kalau ini ke atas dengan teks yang mengecil, ke bawah dengan teks yang mengecil. Defaultnya dia sudah buatkan. Alright. Berikutnya. Apalagi ini, default advanced option, capitalization, all cap. Ini saya juga harus tunjukkan ke teman-teman what is different. Supaya teman-teman tahu ya. Next, kita lihat dulu apakah kita capitalization, all cap, small cap, title case. Ini capitalization, all caps, artinya merubah semua teks menjadi huruf besar. Kemudian berikutnya small cap. Oh, small cap ini merubah semuanya. Kok jadi kebalikannya ya? Karena ini menjadi besar ya. Saya coba copy. Karena ini huruf besar harusnya dikecilin. Small cap. Strange. All cap. Small cap. All cap. Small cap. Atau no. Ini tidak sesuai sama prediksi saya ya. Seharusnya kalau sepengertian saya, small cap itu adalah membuat yang dia huruf besar menjadi huruf kecil. Mungkin teman-teman bisa tahu ya kenapa dia berkelakuan aneh. Take a look. This is small cap. Kalau title case saya tahu dia akan membuat huruf besar di masing-masing kalimat atau kata. But this one is strange. Mungkin saya harus menulis huruf besar dulu ya. Tanpa kita coba ya. Saya harus menulis huruf besar dulu. Baru kita bikin small cap. Ini jadinya kalau kita hopefully it's work. Bentar ya. Small cap. See? Nggak bisa. Saya akan buktikan ke teman-teman bahwa small cap ini adalah mengganti semua yang huruf besar ke huruf kecil. Oke, saya akan copy dua-duanya saja deh. Saya akan copy dua-duanya. Jangan. Ini saya akan buka di LibreOffice untuk membuktikan ke teman-teman saya tidak salah. Interpretasi. Writer. Come on. Oke, ya, ini ya. Yes. Saya zoom dulu atau resize dulu page-nya. Saya akan buktikan bahwa saya tidak salah. Small cap. Take a look this. Take a look this. Format, text, atau lowercase ya. Nah, ini menjadi huruf kecil semua. But, format text. Di sini small cap.
Ini di sini ada small cap, tapi small capital. Tapi tidak dia lakukan. Take a look this. Text. Oh, I see. Saya tahu yang membedakannya. Oke. That's my mistakes. Sepertinya ya. This one yang membedakannya nih, teman-teman nih ya. Saya copy ini. Ternyata saya salah prediksi. Small cap, saya jelaskan lagi bahwa yang membedakan adalah which one? A title small cap, this one. Dia membuat huruf besar semua, tapi dia tidak merubah di bagian sini. Dia merubah huruf besar semua, tapi dia tidak merubah di bagian yang sudah huruf besar semua. Saya contohkan lagi di sini ya. Dia merubah semuanya menjadi huruf besar, tapi dia tidak merubah yang bagian sudah huruf besar size-nya, dia akan tetap besar. Take a look this. Small cap. See? Dia merubah huruf besar semua, tapi yang sudah huruf besar, dia tidak kecilkan. Oke, that's the small caps. Done. It's clear. Berikutnya. Ligature. Ligature ini, saya sudah coba, but it's not working. Saya nggak tahu salahnya di mana. Nanti teman-teman silahkan komentar kalau tahu how to use this. See? Tapi, setelah saya baca-baca, ligature adalah di bagian desktop. Ligature itu adalah dia, waduh, ternyata pecah ya ini ya. Menyambungkan huruf besar di bagian depan ke bagian belakang. Nih, seharusnya tulisan Z-nya itu seperti ini saja, tapi dia menyambungkan dia ke bagian dari depan sampai belakang. That's ligature. Nih, ligature. Oke. Next. Saya akan kopikan lagi. Wah, banyak ya di cover ya. Banyak untuk merubah. 1, 2, 3, 4. Oke, what's next? What's next? Advanced text option sudah. Karakter fill color. Ini adalah memberikan warna latar pada teks kita. Contoh, saya akan berikan warna hijau. See? Dan saya akan berikan color putih untuk teksnya. This one. Jadilah seperti ini. Saya sudah menjelaskan untuk coloring yang di sini, untuk memberikan warna teks. See? Jadi warna merah. Saya juga sudah menjelaskan tentang memberikan warna latar atau color yang di sini. Saya kasih warna kuning. Itu dia. That's about karakter fill color. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang advanced text outline. Adalah dia hanya memberikan warna pada bagian pinggiran teks, outline teks. Outline teks ini saya juga bisa beri warna, misalnya saya kasih warna merah. Dia akan warna merah tapi outline. Tapi saya juga bisa dia beri warna bagian karakternya. Karakter fill color. Jadi dia mempunyai dasar warna abu-abu, kemudian outline yang diwarnai, dan warnanya merah. That's about
outline. Sekarang straight through. Satu lagi. Straight through. What is the straight through? Memberikan garis tengah atau tanda coret pada teks atau kalimat. Berikutnya yang terakhir tentang option, advanced option adalah shadow. Memberi bayangan pada teks. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, apakah shadow-nya ini bisa dikontrol? This one. Ada ternyata kontrolnya di sini. Saya bisa merubah angle dari shadow tersebut. Kemudian blur-nya, seberapa blur dari shadow-nya. Kemudian offset-nya, seberapa jauh bayangannya itu. Saya nggak mau jauh-jauh, sedikit saja. Supaya kelihatan shadow-nya. Kemudian seberapa terang atau opacity dari shadow-nya tersebut. Saya jauhin supaya teman-teman bisa lihat. Misalnya saya memakai 50%. See? Semakin lama dia semakin pudar. See? Semakin lama semakin pudar. Itu bagian blur sudah, offset sudah, opacity sudah, angle sudah. Dan saya dapat memberikan warna background color itu sesuai dengan keinginan saya. Misalnya saya kasih warna merah di bagian background-nya. Keren ya? Keren ya? Ya. Itu fungsi dari shadow. This is the last part of advanced option text. Oke. Yang berikutnya, saya copy dulu dari bagian yang atas, yang normal-normal saja. Ke bagian bawah. Karena masih ada beberapa bagian yang perlu di-cover. Saya beri sampel video 7 part pertama. Alright, berikutnya. What's next? Character style. Character style digunakan untuk memberikan beberapa hal. Link, italic, emphasis, strike through, underline, and red color. Apakah ini juga di cover di sini? Ligature, character fill color, character outline. Oh, ternyata tidak di cover di sini. Berarti see you in the next video. Mari kita recap yang kita pelajari pagi hari ini, 14 Agustus. Yang pertama tadi sudah kita mempelajari tentang font, jenis fontnya, tipenya, kemudian size font, membesar, membold font atau menebalkan font, italic, memiringkan font, underline atau memberi garis bawah dari teks tersebut. Advanced option untuk teks kita sudah pelajari karakter, spacing, baseline, baseline shift atau baseline yang membedakan antara baseline shift dan baseline. Kemudian capitalization tadi juga sudah kita bahas, all cap, small cap, tile case. Sebentar. Tadi small cap ya yang bermasalah. Tadi yang bermasalah small cap. Tile case. Bentar. Apakah saya sudah menjelaskan tile case? Ya, seperti sudah kayaknya. Tile case tadi sudah saya jelaskan tentang membesarkan pada bagian awal kalimat. Next, tile case sudah. Small cap tadi membesarkan semua font, tapi yang huruf besar di depannya tetap besar. Yang huruf kecil di huruf besarkan, tapi size-nya bakalan lebih kecil dari si huruf besar. Itu adalah small caps. Ligature. Ligature sudah. Tapi saya tidak praktek karena saya sudah coba tapi belum bisa. Tapi kalau teman-teman nanti ada
tahu bagaimana cara mengapply-kannya, coba ditulis di kolom komentar. Terus kalau pengen tetap saya untuk praktek Ligature, juga tulis di kolom komentar untuk saya buatkan videonya. Kemudian karakter fill color sudah, karakter outline sudah, strike through sudah, and shadow sudah. That's it. Cukup untuk pagi hari ini tentang styling teks atau gaya pada teks di video ke-7 bagian pertama. See you in the next video bagian kedua dari teks styling. Sehat selalu teman-teman semua, tetap jaga kesehatan, semoga sehat selalu ya, tetap semangat, and see you in the next video. Thank you for watching. Jangan lupa share, like, dan aktifkan loncengnya untuk terus mengikuti video-video dari saya. See you in the next video and bye-bye. Thank you for watching guys.